Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Aliaufa dari XTKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas metode peta minda. Peta minda atau juga lebih dikenal dengan sebutan mind mapping pertama kali dikembangkan seorang psikologi dari Inggris bernama Tony Buzan. Metode ini juga dikenal dengan sebutan peta pikiran yang dirancang dengan secara khusus untuk dapat bisa memudahkan kita dalam mempelajari serta juga menuangkan pikiran itu terhadap sebuah persoalan atau permasalahan. Pengertian mind mapping atau peta minda. Pengertian peta minda atau peta konsep merupakan suatu proses dalam memetakan pikiran untuk dapat menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, sehingga mampu terbentuk suatu kolerasi konsep menuju pada pemahaman yang setelah itu hasilnya dituangkan di atas kertas dengan menggunakan animasi yang disukai serta juga gampang dimengerti oleh pembuatnya. Dari hasil peta konsep itu kemudian akan dihasilkan sebuah tulisan yang merupakan sebuah gambaran langsung dari kerja koneksi-koneksi otak. Peta minda atau juga mind mapping atau peta konsep ini merupakan sebuah cara mengembangkan kegiatan atau aktivitas berpikir ke segala arah untuk menangkap berbagai pemikiran dari semua sudut. Mind mapping ini menggabungkan antara cara berpikir divergen serta cara berpikir kreatif dan juga menjadi cara tepat dan juga paling mudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak. Untuk setelah itu ambillah kembali kepada saat dibutuhkan. Manfaat mind mapping atau peta minda. Mind mapping itu harus dipahami oleh seorang pendidik disebabkan karena bisa membantu siswa dalam mempelajari pembelajaran. Beberapa manfaat penerapan peta konsep ini diantaranya: 1. Membantu seorang untuk bisa atau dapat merancang serta berkomunikasi. 2. Membuat kamu menjadi lebih kreatif. 3. Membantu kamu di dalam menyelesaikan sebuah masalah. 4. Membantu kamu juga untuk dapat lebih fokus di dalam menyelesaikan permasalahan. 5. Memudahkan kamu di dalam menyusun serta juga menjelaskan pikiran yang terdapat dalam pikiran kamu. 6. Membantu kamu untuk lebih mudah dalam mengingat yang tentang pelajari. 7. Membantu kamu untuk bisa dapat belajar lebih cepat, efisien dan juga melatih gambar keseluruhan. 8. Untuk mengefisien waktu dalam mempelajari sebuah informasi. Dengan kata lain, peta konsep ini mampu untuk menyajikan gambaran menyeluruh suatu hal yang serta juga mengubah pola pencatat waktu menjadi lebih efektif. Cara membuat individu itu dapat memahami suatu hal waktu yang singkat. Cara membuat mind mapping. Mind mapping ini juga mempunyai pengertian ialah sebagai alat berpikir yang mampu untuk mencerminkan cara kerja alami dari otak manusia. Dengan pengguna peta minda ini akan kemungkinan otak itu untuk dapat menggunakan semua gambar dan juga asosiasinya dalam sebuah pola radial dan juga jaringan bagaimana sebuah otak dirancang. Cara membuat peta minda ialah sebagai berikut. 1. Menentukan bahan bacaan ialah mencari tema yang tepat dengan yang sedang dipelajari. 2. Menentukan juga konsep-konsep yang relevan. 3. Mengurutkan konsep itu dimulai dari yang paling inklusif hingga pada yang tidak inklusif. 4. Mulai juga menyusun konsep-konsep di atas kertas dengan menempatkan konsep yang paling inklusif di puncak, setelah itu harus ke bawahnya dengan konsep-konsep lain. 5. Menghubungkan konsep-konsep yang berhubungan dengan garis serta kata penghubung. 6. Mengembangkan peta minda. Solusi pemecahan masalah. Alternatif dalam solusi pemecahan masalah dengan menggunakan peta minda. Dalam metode peta konsep, solusi pemecahan masalah yang ditawarkan ialah dengan melalui cara berpikir radial Uwamo, mirip sebatang pohon dengan cabang rantingnya. Sebuah ide pokok atau juga masalah digambarkan ialah sebagai batang, sementara cabang-cabangnya itu menggambarkan solusi alternatif yang bisa kita gunakan dalam pemecahan masalah tersebut. Nah, itulah penjelasan mengenai pengertian peta minda, metode, solusi, cara dan manfaatnya. Semoga apa yang diuraikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.